Halo semua, aku Poni, smartphone yang selalu siap membantu setiap aktivitas manusia. Apa kamu juga punya smartphone milikmu sendiri? Bagaimana dengan laptop atau PC? Nah, tahukah kamu, dari 3 alat canggih ini, semuanya memiliki kesamaan, yaitu mereka adalah perangkat yang dijalankan oleh sistem komputer. Komputer sendiri adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menerima, menyimpan, dan memproses data lewat instruksi dari sebuah program. Penasaran bagaimana umat manusia bisa menciptakan teknologi yang satu ini? Mari kita telah bersama Poni. Komputer pertama kali muncul pada masa Perang Dunia II. Saat itu, seorang insinyur Jerman, Konrad Zuse, menciptakan sebuah komputer berukuran super besar. Komputer ini kemudian digunakan untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Negara lain turut gencar mengembangkan teknologi komputer, seperti Inggris dengan Colossus, komputer yang bisa memecahkan kode rahasia Nazi, serta Amerika dengan Mark I sebagai kalkulator elektronik pertama dan ENIAC sebagai komputer serbaguna pertama. Komputer pada generasi pertama memiliki ciri umum, yaitu berukuran sangat besar, menggunakan bahasa mesin atau biner, terdiri dari banyak komponen tabung hampa udara, dan menggunakan magnetic tape sebagai tempat penyimpanan data. Komputer-komputer ini digunakan bahkan sampai Perang Dunia Kedua berakhir. Pasca Perang Dunia Kedua, teknologi komputer semakin berkembang. Hal ini ditandai terciptanya transistor sebagai pengganti tabung hampa udara. Hal ini menyebabkan ukuran komputer menyusut drastis. Bahasa assembly juga tercipta sebagai pengganti bahasa mesin yang memungkinkan programmer untuk memberikan instruksi dengan kata-kata. Keunggulan lainnya adalah penggunaan memori yang dapat dilepas. Universitas, industri, dan pemerintah mulai menggunakan komputer pada masa itu. Contoh komputer generasi 2 adalah Programmer 101, keluaran dari perusahaan IBM yang sudah dilengkapi printer bawaan. Pengembangan komputer generasi ketiga ditandai adanya integrated circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor dalam satu chip. Komputer-komputer ini juga mulai menggunakan sistem operasi yang memungkinkan mereka menjalankan banyak program berbeda secara serentak, dengan program utama sebagai koordinator memori. Penanda generasi ini juga berupa output hardware seperti speaker dan monitor. Bentuknya yang lebih kecil dan mudah untuk diproduksi massal membuat harga komputer menjadi terjangkau. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL mulai dipakai oleh umum. Contoh komputer pada generasi ini adalah IBM System 360. Komputer generasi keempat merupakan perkembangan chip semikonduktor yang dapat membuat ribuan komponen dalam satu chip kecil. Mikroprosesor menjadi mungkin, dan penggunaan perangkat lunak yang mudah digunakan mempopulerkan penggunaan komputer di rumah tangga. Pada masa ini juga tercipta smartphone pertama di dunia. Generasi 5 ditandai dengan adanya artificial intelligence yang dapat belajar dengan sendirinya lewat interaksi dengan manusia atau komponen lain. Gimana?
Kira-kira begitulah sejarah perkembangan komputer. Ingat, teknologi bergantung pada pemakainya. Gunakanlah dengan baik untuk tujuan yang baik. Sampai jumpa di lain waktu.